Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di akhir Sa'ban ini, sengaja saya sediakan waktu untuk menyampaikan masuknya bulan Ramadan 1443 Hijriah. Hari Jumat, tanggal 1 April pukul 13 lewat 28 menit 3 detik waktu Indonesia bagian Barat terjadi ijtima. Ijtima itu artinya berkumpul. Bahasa ijtima ini ada di lembaran Imsakiyah ya. Imsakiyah Ramadan. Diartikan berkumpul, berkumpul bagaimana? Bumi, bulan, dan matahari berkumpul pada satu garis astronomi. Untuk apa berkumpul? Sebagai media, sopan santun alam semesta, bumi, bulan, dan matahari, karena bulan Ramadan hendak masuk, terus bulan Sa'ban hendak pergi. Jadi tidak boleh masuk begitu saja Ramadan. Tidak boleh datang Sa'ban, Sa'ban pergi begitu saja. Sebelum pergi yang lama, sebelum datang yang baru, ada dulu perkumpulan yang disebut dengan ijtima. Bahasa apa yang dibangun? Ya, aku Sa'ban mau pergi. Ya, aku Ramadan hendak masuk. Ya, difasilitasi dengan pertemuan atau ijtima. Kalau filosofi di ranah Minang, datang tanpa muko, pulang tanpa pungguang. Jadi tidak boleh datang nyelonong saja, ada sopan santunnya, ada etika yang dijaga. Kalau misalnya dalam satu acara, pelatihan yang resmi, ada registrasi dulu, pendaftaran, syarat-syaratnya, baru bisa ikut. Nanti setelah selesai, sebelum pergi ada pula aturannya. Mungkin laporan atau tugas, tanda tangan, dan lain-lain. Baru pergi. Jadi pergi itu ada pamitnya dulu, tidak boleh hilang begitu saja. Jadi bapailah, batinggalah. Tidak ada yang kehilangan. Si fulan pergi, tapi orang kehilangan harta, uang, perhiasan. Kok menghilang saja? Walaupun tidak dia yang mengambil, bisa saja dia menjadi objek kecurigaan utama. Tapi kalau etikanya sudah dibangun, kemungkinan-kemungkinan yang tak diinginkan bisa berkurang. Nah, kembali kepada bumi, bulan, dan matahari berijtima. Jadi kalau diarahkan ya, pandang kita kalau misalnya ini bumi, bulan, matahari, satu garis. Ini kira-kira tengah hari. Tapi kalau pukul 13:28, kira-kira beginilah bentuknya ke barat ya. Bumi, tempat kita, bulan, tapi tidak tampak dia, terus matahari. Begitu kita arahkan pandang kita hari Jumat tanggal 1
April pukul 13:28 itu ke matahari, ketahuilah antara bumi dengan matahari ada bulan, ya, ada bulan. Terus matahari jalan masuk waktu asar, matahari terbenam di atas ufuk. Apa itu ufuk? Pertemuan kaki langit dengan tepi laut atau tepi bumi, ya. Bidang datar itu disebut ufuk atau horizon. Nah, begitu matahari terbenam, di atas ufuk itu ada bulan yang disebut dengan hilal. Tingginya 2 derajat lebih di atas ufuk. Kalau dia sudah di atas ufuk, disebut dia sudah wujud atau ada. Ini yang disebut dengan hisab wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal. Saat matahari terbenam, dia sudah di atas ufuk. Diawali dengan terjadi ijtima. Terus saat matahari terbenam, dia sudah di atas ufuk. Sudah tampak dalam perhitungan. Ini disebut melihat bulan dengan ilmu pengetahuan. Ru'yatul ilmi. Melihat dengan ilmu. Sudah tampak dia. Nah, sebagai ilustrasi, waktu salat kita kan dengan perjalanan matahari. Begitu matahari terbenam kan maghrib masuk. Nah, sekarang perkembangan ilmu, bahkan sejak dahulu sebenarnya, paling tidak sejak saya lahirlah, ataupun sebelum-sebelumnya juga, orang untuk salat maghrib tidak harus melihat matahari terbenam atau tidak. Tapi cukup melihat jadwal salat. Misalnya, jadwal salat pukul 6:15 misalnya, ya. Kalau jamnya sudah menunjukkan pukul 16:15, ya azan maghrib lah. Walaupun bulan tidak tampak, matahari tidak tampak, mungkin karena hujan atau memang jauh dari posisi melihat matahari terbenam. Jadi ini namanya melihat matahari dengan hisab atau ilmu pengetahuan. Nah, jadi 1 Ramadan itu menurut hisab dia sudah masuk pada hari Sabtu tanggal 1 April, hari Jumat, waktu maghrib. Nah, dengan demikian 1 Ramadan atau untuk berpuasa jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April. Begitu cara memahaminya secara sederhana. Saya kira keterangan ini bisa dimaklumi untuk kita sebarluaskan bahwa pendekatan ilmu pengetahuan ini sangat membantu. Isyarat dalam Al-Quran, diantaranya Ar-Rahman ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Terus isyarat dihisab itu Yunus ayat 5 bisa disimak. Ada sini nawal hisab. Kamu bisa menghitung perjalanan waktu dengan peredaran matahari dan bulan itu. Demikian keterangan ini, semoga bermanfaat. Perbanyak maaf. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.